Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Manchester City versus Liverpool. 4-0, skor yang dihadiahkan Pep Guardiola kepada Arne Slot di ajang FA Cup babak perempat final. Tentu ini adalah skor yang membuat Liverpool terpukul karena menambah catatan buruk timnya musim ini. Ditambah, mereka harus bertandang ke markas PSG di ajang Champions League Kamis nanti. Meski mampu mengimbangi possession Man City, Liverpool terpancing dengan penguasaan bola yang semu dan tidak mampu menghasilkan satu gol pun dari 1,46 nilai peluang XG. Sementara Pep selalu bisa menemukan cara untuk membongkar pertahanan Liverpool. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Man City menggunakan pakem 4-2-3-1 dengan Rodri dan Bernardo di atas kertas sebagai double pivot. Mereka menopang Semenyo, Cherki dan Doku serta Haaland sebagai ujung tombak. Sementara Liverpool di atas kertas menggunakan formasi 4-2-2-2. Ekitike dan Salah diplot sebagai duo striker di depan, ditopang Wirtz dan Szoboszlai di tengah. Liverpool cukup struggle dalam melakukan build up di babak pertama. Untuk mengurai press 4-2-4 yang digunakan Man City, Curtis Jones drop sehingga center back melebar dan fullback bisa lebih naik. Lalu terdapat Wirtz di half space yang juga menang jumlah versus 2 double pivot, sehingga ia dijadikan target progresi. Kombinasi dilakukan dengan Ekitike di sayap untuk bongkar pertahanan, namun hanya menghasilkan sepakan Ekitike yang melebar. Memang ketika sampai di sepertiga akhir, mereka harus menghadapi blok 4-4-2 Man City yang gak jarang turun jauh. Sehingga Liverpool juga mengurung dengan menyisakan 2 pemain saja di belakang. Kerkes didorong naik ke depan, Salah ke sayap, di tengah Ekitike dan Szoboszlai. Pada awal laga, serangan Liverpool nampak lebih direct atau langsung ke depan. Beberapa kali bola dari kiper diarahkan langsung ke depan dan mereka sebetulnya juga mengincar second ball. Seperti pada momen ini, di mana bola second ball berhasil diamankan Szoboszlai. Peluang paling berbahaya Liverpool di babak pertama pun dihasilkan lewat serangan direct. Setelah menyelamatkan gawang, Mamardashvili segera kirim long pass jauh ke depan, di mana Salah mampu menang duel dengan Husanov. Namun sayang, ia menambahkan satu sentuhan sehingga momentum hilang dan mampu dihalau bek tersebut. Man City sendiri build up dengan shape 3-2-4-1. O'Reilly yang merupakan bek kiri inverted dan nampak didorong menyerang half space bersama Cherki. Pemain ini sebetulnya dipakai Pep sebagai penarik satu gelandang Liverpool untuk berikan ruang bagi pemain lain. Seperti di sini, ia menarik Gravenberch untuk menutup half space dan Bernardo cukup punya ruang bebas. Namun sayang, terobosannya di half space kurang bisa dikontrol sempurna oleh Cherki. Ide lain taktik Pep Guardiola membuat salah satu center back-nya punya ruang untuk naik dengan cara memancing gelandang untuk marking O'Reilly yang menyerang half space. Kali ini lewat Nunes di kanan dengan terlebih dahulu menarik gelandang Liverpool marking pemain di half space kiri, sehingga Nunes bisa punya ruang dan naik untuk lakukan shot. Di sini lebih terlihat bagaimana O'Reilly dan Cherki digunakan untuk menyerang half space sekaligus memancing gelandang untuk turun mengikutinya. Terlihat pula Guehi serta Nunes bisa punya space untuk naik. Semakin turunnya garis pertahanan Liverpool, maka semakin terbuka pula ruang di depannya. Terlihat pada pelanggaran ini, Nunes bebas setelah menerima operan Rodri di half space. Umpannya sempat gagal, namun jatuh di kakinya lagi dan ia lakukan penetrasi serta umpan ke O'Reilly yang terima bola dengan balik badan. Celakanya, kaki Van Dijk membuatnya jatuh dan wasit menunjuk titik putih. Haaland yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil mengkonversi untuk buka keunggulan 1-0. Space di half space maupun di ruang depan back akan semakin terbuka dengan switch cepat. Switch play terlihat dilakukan Guehi saat pertahanan Liverpool merapat ke sisi bola.
Begitu diterima Cherki, kembali Nunes melakukan penetrasi dengan bebas. Menggunakan cara yang licin, Cherki berikan back heel yang diterima Nunes, lalu diteruskan dengan crossing yang kali ini masih kurang tepat sasaran. Selain lewat menyerang half space dan peran Nunes saat naik, City juga menggunakan pancingan press guna membuat back Liverpool terekspos. Diawali back pass untuk memancing press naik, space yang diterima Nunes semakin lebar saat blok press Liverpool terpancing. Dilanjutkan progresi bola dengan bebas di half space. Terlihat di kanan, Cherki dan Semenyo lakukan overload. Kombinasi dilakukan keduanya dengan Semenyo yang kemudian lancarkan cross dan ditanduk sempurna oleh Haaland. Kegagalan pemain Liverpool dalam reorganisasi terekspos kembali pada gol ketiga. Uniknya Man City hanya mencatatkan 4 tembakan di babak kedua untuk membobol gawang tim tamunya 2 kali. Berawal dari throw in pemain Liverpool, sebenarnya mereka sudah mendekat ke bola untuk memenangkan second ball. Namun ketika bola berhasil jatuh ke O'Reilly, Cherki terlihat bebas di depan bek tanpa pengawalan. Semenyo juga langsung lakukan run in behind. Cherki kirim terobosan ciamik yang diteruskan Chip Semenyo untuk jebol gawang. Arne Slot seolah tak belajar dari kesalahan dan Pep memanfaatkan kenaifan pelatih asal Belanda tersebut dengan memancing pressnya naik. Terlihat build up City di belakang dengan shape 4-2, namun Liverpool lakukan press hanya dengan 1-4 atau kalah jumlah. Ini membuat Bernardo dan O'Reilly unggul jumlah serta bisa lakukan kombinasi umpan sehingga backline lawan kembali terekspos. Dilanjutkan ke Doku di sayap, O'Reilly terus penetrasi dan lakukan run in behind. Di situ ia menyambut umpan dari Doku yang dilanjutkan cutback dan disambut Haaland yang ceploskan bola dengan mudah mendahului Van Dijk. Buruknya high press Liverpool ini terekam dari gestur Van Dijk yang meminta rekannya menekan lebih agresif. Namun nasi sudah menjadi bubur. 4 gol meruntuhkan mental pemain-pemain The Reds. Saat mereka mendapat penalti akibat pelanggaran terhadap Ekitike pun, Salah yang ditunjuk sebagai Algojo gagal dalam menaklukkan Trafford sebagai penjaga gawang kedua City. Menit 60 ke atas, Pep lebih mengubah gameplaynya untuk banyak bertahan. Shape 4-4-2 masih digunakan, namun jika dibandingkan Liverpool, pemain City lebih solid dalam menghentikan serangan lawan. Mereka disiplin dalam menutup penyerang lawan untuk tidak selalu kalah jumlah. Jadi meski Liverpool menggunakan wide overload untuk menerobos, tetap saja City mampu memblok serangan tersebut, memaksa mereka untuk sirkulasi kembali ke sisi lain. Dan ini perbedaan bertahan di ruang depan back. Saat Rio menerima switch dan lakukan cut inside, terlihat ruang di depan back dengan cepat ditutup dengan gelandang yang tidak terpancing untuk bertahan sejajar dengan backline. Arne Slot musim ini memang terlihat sangat buntu jika lawan bertahan dengan banyak pemain di belakang. Identitas permainan high press, intensitas tinggi, serta permainan direct pun menghilang dari Liverpool. Menghadapi Pep yang punya sejuta variasi, Arne Slot jelas masih kurang pengalaman dan harus rela timnya kebobolan 4 gol tanpa balas.